warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatil muttaqin, wassalatu wassalam ala asrafil sayyidis sadat nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladhi akrama man taqwa bi mahabbatih wa wa'ada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim wa barik wa syarrik ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillahi wa khairin khalqih wa ala alihi wa sahbihi alladhi jahadu fi sabilih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan ahli aradina wa samawat adada khalqih wa ridha nafsih wa jinata arsyih wa midada kalimatih kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fala taghurrannakumul hayatad dunya wa la yughrannakum billahil ghurur. Al-ayat. Wa qala Allah ta'ala ulaika alladhina tarul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adab wala hum yunsarun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kayyis man dana nafsahu wa amil ba'dal maut wal aqma man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sadaqallahul maulanal azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana malam ini kita sudah menginjak kepada yaitu masuk bulan Ramadan malam ke-19 yang mana sudah diistiqomahkan atau rutinitas bahwa amaliyah di dalam bulan Ramadan ini banyak fadilah-fadilahnya dan banyak faidah-fadilahnya sampai wadifahnya. Artinya amalan-amalan itu akan menumbuhkan sesuatu kaifiat atau fadilah yang sangat besar
yang berlipat-lipat ganda di dalam bulan Ramadan, khususnya amalan yang paling utama yaitu malam 17, yang mana kita telah menghatamkan surat Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Kemudian kita tingkatkan malam 19, yaitu kita mengamalkan suratul Fatihah sebanyak 7.777 kali, yang menjadi perhatian bagi kita atau niat kita. Banyak yang tidak mengetahui fadilah dari pembacaan suratul Fatihah. Yang jelas banyak orang bertanya, terutama murid-murid kita yang jauh, yang tidak ada kesempatan untuk datang di tempat ini, di majelis ini. Maka kami terangkan bagian-bagian fadilahnya yang harus dihidupkan, yang harus diamalkan, karena itu kepentingan kita bersama. Yaitu pertama, barang siapa yang mengamalkan suratul Fatihah apabila diniati untuk ishtari, artinya menjual, menghargai diri kita dengan jumlah sebanyak 7.777 kali, maka Allah mengharamkan badannya untuk masuk 7 neraka. Neraka itu akan ditutup sama Allah. Tidak ada tempat yang mana tempat itu bagi orang yang sudah mengamalkan suratul Fatihah. Tidak ada tempat lagi yang mana pembacaan Fatihah ini neraka menolak. Kami tidak sanggup untuk menerima orang yang membaca Fatihah ini. Bukan di sini tempat kamu. Tidak di sini tempat kamu. Bukan di sini tempat kamu, kata neraka. Tempat kamu itu di sebelah, yaitu surga. Setiap ayat itu akan menarik dia untuk masuk surga. Jelas berarti orang yang mengamalkan suratul Fatihah ini, Allah Ta'ala sudah mengampuni semua dosa-dosa. Ini yang pertama. Sampai diniatkan kita untuk membeli badan kita ini dengan Fatihah itu, jasad kita pun akan dibuat utuh sama Allah Ta'ala di kubur. Karena bumi pun amanat Allah. Tidak ada surat yang diturunkan 2 kali kecuali suratul Fatihah. Tidak mampu menghancurkan tubuh manusia yang sebut beriman, yang sudah mengamalkan Al-Fatihah itu. Maka bumi pun malu kalau aku akan menghancurkan badan kamu. Bumi tidak akan sanggup untuk menyentuh kepada mayat atau tubuh orang yang sudah mengamalkan ini. Ini fadilah yang kedua. Belum lagi fadilah yang ketiga, yang mana Allah Ta'ala mengabulkan kulluhum, segala hajat yang ada di dunia sampai akhirat, dan tidak akan dibuat fakir dan tidak akan dibuat miskin oleh Allah Ta'ala selamanya di dunia sampai akhirat. Ini keutamaannya. Banyak bagian-bagian dalam ilmu tafsir Aisyah, dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Ibnu Athaillah,
banyak tafsir-tafsir yang mengungkap tentang fadilah Fatihah. Sampai sahabat Ibnu Majah radhiyallahu an itu pun tidak mampu untuk mengupas saking besarnya fadilah Fatihah. Untuk itulah para hadirin, mudah-mudahan yang tidak hadir atau yang belum tahu, mudah-mudahan tahun depan kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk datang di tempat seperti ini yang tidak mudah kalau nggak dapat hidayah dari Allah, tidak dapat taufik dari Allah, maka tidak bisa hadir di majelis yang seperti ini. Untuk itulah di sini kami akan membahas bagian dari akhirat. Itu lebih utama daripada dunia. Kemudian membahas tentang akal, sempurnanya iman, sampai kepada sunnah Rasulullah SAW, sampai kepada sabar dan syukur, yang terhimpun semuanya di dalam kitab Manhaj Dakwah Ilallah halaman 266. Di sini firman Allah, la yatakallamuna ila man adina lahu rahman wa qala sawaba. Dalam surat An-Naba ayat 38, tiada seorang pun yang berbicara selain dari siapa yang diizinkan oleh Tuhan yang pemurah, dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya. Kemudian dalam surat Luqman 33 firman Allah, maka janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan duniawi, dan janganlah terpedaya terhadap Allah oleh pendaya, artinya yang menganiaya. Kemudian disambung dalam surat Al-Baqarah ayat 86, itulah orang-orang yang mengambil kehidupan dunia untuk digantikan akhirat, sebab itu tiada diringankan siksaan mereka dan mereka tidak ditolong. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, al-kayyis man dana nafsah wa amil ba'dal maut wal a'maq. Orang yang cerdik atau yang cerdas ialah orang yang selalu menjaga dirinya dan berbuat amal untuk bekal mati. Manitaba nafsah hawaha wa tamana 'ala Allah. Dan orang yang bodoh, wal aqma, itu orang yang bodoh atau dungu, itu orang yang mengakibatkan dirinya dengan mengikuti hawa nafsunya dan banyak turul amal, artinya berangan-angan panjang atas Allah tapi enggak ibadah. Banyak orang menginginkan surga tetapi enggak ibadah. Banyak orang ingin surga tapi enggak beramal saleh. Bisa masuk surga? Tidak bisa. Ini dirawikan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Shaddad bin Aus. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Imran, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Disambung dalam surat Al-An'am ayat 33, fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum batatan fa idahum mublisun. Kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, lalu dengan tiba-tiba aku Allah mendatangkan siksa kepada mereka
lalu kami sekonyong-konyong mendatangkan mereka, kebanyakan menjadi putus asa atau putus harapan. Innama numli lahum liyajdadu isman, sesungguhnya kami hanya memberi tangguh mereka supaya bertambah dosa-dosanya. Jadi di sini ayat ini ada orang bertanya, kenapa orang kafir itu nggak pernah susah, nggak pernah menderita, nggak pernah dapat ujian, nggak pernah dapat sakit? Ini ayatnya. Ditangguhkan sama Allah, hartanya ditambah, bisa jadi hartanya tambah, akan menjadi bahan bakarnya dia. Dari harta yang ditambah bisa membuat kekufuran makin jauh dari Allah. Sementara ada juga yang miskin gak sabar, Allah sudah tetapkan dia miskin, dia tidak menerima miskin. Makin banyak angan-angannya, makin banyak keinginannya. Udah miskin, makin dihina, makin jauh dari Allah, makin jauh dari ibadah, neraka lagi tempatnya. Ini orang yang miskin tidak sabar. Qala Rasulullah SAW, tabarakallahu alladhi kasamal aql baina ibadi asatan ina rajulain la yastawi amaluhuma wa biruhuma wa samuha wa salatuhuma walakinahuma wa tawatat wa tafawatani fil aql kadaratin fi janbi uhudin wa ma qasamallahu li khalqihi hatta huwa afdalu minal aql wal yakin. Apa sabda Nabi Muhammad SAW, sucilah Allah yang membagikan akal di antara hamba-hambanya sendiri, bahwa dua orang itu dapat bersamaan amalnya, kebajikannya, puasanya, sholatnya, akan tetapi dua orang tersebut lebih kurang tentang akalnya seperti semut halus pada tepi gunung Jabal Uhud. Dan apa yang dibagikan oleh Allah yang merupakan satu keuntungan bagi makhluknya adalah lebih utama daripada akal dan yakin. Maksudnya, banyak orang bingung mikirin rezeki, banyak orang bingung mikirin jauh-jauh ya, untuk mendapatkan keuntungan dunia ini, sampai susah letih payah. Yang sudah ditetapkan sampai yang disebut tadi semut ditaruh di gunung, di Jabal Uhud, itu dipikirkan rezekinya dan tidak dikurangi. Sesuatu yang menuntut kepada Allah dengan petunjuk itu tidak dikurangi. Bisa terjadi orang yang memburu rezeki ini tidak petunjuk, bisa terjadi dia sampai jalan menipu, banyak hal yang sehingga merugikan pada dirinya, padahal Allah Ta'ala sudah tetapkan. Jadi itu disebut orang yang nggak berakal juga nggak yakin, udah nggak punya akal, nggak yakin lagi, jauh dari Allah. Maka riwayat Abi Dzar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, adakah engkau melihat orang yang berpuasa di siang hari, sholat malam hari, sampai mengerjakan haji umrah, bersedekah, berjihad pada jalan Allah, mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, dan menolong orang yang lemah, dan orang itu tidak mengetahui kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat?
Ini orang yang beramal, yang tidak menggunakan akal, tidak menggunakan struktur, tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan tata cara, sehingga amal itu menjadi nilai kecil di sisi Allah. Maka Rasulullah menjawab, innama yujzi ala qadri aklihi. Sesungguhnya ia hanya mendapat, memperoleh pembalasan sekedar yang dikerjakan dengan akalnya. Bisa terjadi orang yang kerja mulai subuh sampai subuh lupa ibadah, dia berakal, dia dapat di dunia ini, tetapi dia akhirkan dia tidak mendapat apa-apa dari Allah. Ternyata dunia itu tidak ada di tangannya. Yang rugi siapa? Dengan akal tadi. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, salasun man kunna fihis tumila imanuhu la yakhafillah law matala imin wala yura'i bisyai'in min ilmihi wa idha uridu alaihi amrani ahaduhuma lidunya wal akhirah lil akhirati asral akhirah ala dunya. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? 3 perkara yang ada pada seseorang, niscaya orang itu sempurna imannya. Pertama, ia tidak takut berjalan di jalan Allah. Dia tidak takut akan cacian orang yang mencaci maki dia, yang menjelekkan dia, yang menjatuhkan dia, yang menghina dia. Tidak takut. Yang kedua, tidak minder. Orang miskin dekat sama kaya, minder. Bisa jadi orang duduk di situ alim, dia nggak bisa baca apa-apa, minder. Mindernya malu, udah bodoh nggak bertanya. Orang itu bertanya, bukan duduk ikut, tidak bertanya. Jadi tidak ada minder. Kecil hati namanya. Sesuatu yang beruntung bertanya untuk mendapatkan. Dan ia tidak berbuat ria atau pamer dengan sesuatu amal perbuatannya. Dan jika disuruh memilih dunia, maka orang yang sadar ini, yang berakal, milih akhirat yang paling diutamakan. Ya. Pernah saya riwayatkan, ada satu pengemis di Baghdad. Pengemis di Baghdad ini, dia mengemis. Ada orang yang paling kaya di negeri Syam, seorang raja datang ke Baghdad melihat pengemis ini. Yang mengemis di sana itu bukan langsung saya minta, tapi baca Quran. Dia baca Quran, dia taruh kaleng di atasnya. Dia mau kasih silahkan, nggak kasih silahkan, dia baca, tapi mengemis. Ini orang-orang mengemis beriman. Kalau kita apa? Pakai alat, kepiak, ecek-ecek. Ya. Udah ngasih ecek-ecek, duitnya juga nggak berkah. Ya. Tapi ngasih orang yang baca Quran berkah. Pada satu saat raja ini menawari, "Hei pengemis, aku minta hadiahkan Fatihah untuk aku. Yang aku gantikan Fatihah ini, seluruh rumahku
semua hartaku, bendaku kuberikan sama kamu, asal kamu Fatihah kamu nggak punya nanti di akhirat, itu punya saya. Kalau kita pengemis ditawarin itu kira-kira gimana? 10.000 aja oke deh ya. Jadi iman ini setelah mengetahui tentang besar tingginya Fatihah, dia kasihkan semua harta. Maka si pengemis yang beriman ini, saya duduk mengemis bukan kepada ente, masa saya mengemis kepada Allah. Hanya syariatnya aku duduk di pinggir jalan, siapa yang memberikan kepadaku 1 dirham atau 1 dinar, itu semata-mata karena Allah yang menggerakkan ente. Kami orang yang kecil dan kami orang yang hina bukan mengemis kepada yang kaya, tapi aku mengemis kepada Allah sesuai dengan satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup Allah yang menolong aku, cukup Allah yang memberi pertolongan kepadaku. Engkau datang di hadapanku karena semata-mata digerakkan oleh Allah untuk memberi kepadaku. Ini orang yang takwa, ini orang yang beriman, ini yang percaya hari akhir, ini percaya hari pembalasan, sama sekali tidak mengharap dan tidak menggantungkan siapapun makhluk di dunia ini. Tidak. Tegas sekali pengemis ini yang di Padang. Saya bicara begini juga nggak bisa mengikuti si pengemis tadi, karena pengemis tadi wali Allah. Jangan dipikir pengemis tadi orang biasa. Kami hanya memberikan peringatan kepada mereka, setiap melewati aku ingatlah Al-Quran, setiap melewati aku ingatlah pembacaan Fatihah. Maaf, kalau engkau memberikan aku sedekah, aku cukup, cuman butuh sekedar hidup. Kamu ini pengemis bodoh. Semua orang di dunia menginginkan kekayaan, menginginkan kesenangan, menginginkan harta. Engkau cuman membaca Fatihah untuk aku, semua berubah hidup kamu. Masa? Tidak. Tidak. Aku cukup puas dengan pemberian Allah, dengan pembagian Allah kepada aku. Masa ada gak di negeri kita pengemis seperti itu? Mungkin yang gak sakit tambah dibungkus, dikasih obat merah. Orang sakit nggak sakit dipura-pura sakit supaya hasilnya lebih besar ya. Dan mudah-mudahan besok anak-anak tak suruh mengemis di kebun binatang ya. Nanti salah satu nawarin, mau nggak kamu ngirim Fatihah sama saya, tak kasih mobil 1, rebut saja karena kamu bukan yang di Padang ya. Ini satu ujian orang yang beriman, ditawarkan dunia dan hiasan dan permata. Akhirnya sekali lagi ditawarkan sampai 3 kali, nggak mau pengemis ini, tetap bertahan. Yubassiruhum rabbuhum birahmati wa ridwani wa jannatin na'im. Gembiralah orang-orang yang beriman kepada Allah, gembiralah orang-orang yang takwa, yang megang Al-Quran dengan rahmatnya Allah. Yubassirum rabbuhum, dari Tuhannya, birahmatin, itu dengan rahmatnya,
wa jannatun naim, kemudian aku mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Faulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang dimuliakan Allah, adalah orang-orang yang bertahan hidup untuk sementara waktu. Akhirnya si raja pulang dengan menyesal karena tidak dapat hadiah Fatihah. Aku tidak menjual sedikit pun pada kamu. Masya Allah. Akhirnya pulang dengan uang pas-pasan, dengan sekedar satu waktu pulang dalam perjalanan, datang satu bayangan yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang naik kuda dengan sorban semua hijau datang mendekati kepada si pengemis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam, ya salam, ya salam. Aku mengucapkan selamat kepada kamu. Maka bertanya pengemis ini, siapa kamu? Aku adalah keyakinanmu. Aku adalah bentuk dari keyakinanmu, sehingga aku didatangkan oleh Allah Ta'ala karena engkau yakin terhadap Al-Quran, terhadap ayat Allah, terhadap janji Allah. Aku datang membawa 300.000 dinar emas kepada kamu. Masya Allah. Yang tidak perlu diganti dengan suratul Fatihah, yang tidak perlu diganti dengan surat Yasin, yang tidak perlu diganti 30 juz Al-Quran. Itu keyakinan datang kepada kamu disebabkan ketakwaan kamu. Kami berikan, Allah Ta'ala mengirimkan keyakinan itu sehingga diberikan 300.000 dinar emas. Tidak gembira juga para hadirin. Masya Allah. Apa yang didatangkan kepada Allah Ta'ala, aku mempunyai satu kepuasan yang tidak dirasakan orang lain. Aku merasa puas diriku kalau aku bertambah ilmu daripada bertambah harta. Jauh dari ilmu, jauh dari kebaikan. Masya Allah. Maka tambah ilmu itulah kemuliaan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang didapatkan 300.000 dinar emas dibagi-bagikan lagi sama fakir miskin dan janda-janda dan anak yatim piatu. Cuman diambil cukup satu hari 1 dinar emas sama si pengemis. Masa kalau sudah iman para hadirin, mudah-mudahan kita ini termasuk golongan iman ya hari ini. Mudah-mudahan pulang ini tambah iman. Amin. Ya, kalau diuji seperti itu, mudah-mudahan kuat menerimanya. Ya kan, kuat kalau menerima ya. Jadi kalau sesuatu yang menerima besar, alhamdulillah. Begitu. Tadi sedikit sejarah tadi yang dibadak, akhirnya kemuliaan mendapatkan kehebatan dari Allah Ta'ala, yaitu keagungannya. Namanya tidak terkenal di dunia, tapi ribut yang diaras memikirkan manusia yang takwa ini ya. Ini enggak udah miskin nyeker lagi, Masya. Masih miskin baca Quran, udah miskin baca Quran nggak bisa lagi ya. Dikit nggak bisa lagi, kerjanya nguras WC melulu, ngaji nggak bisa lagi. Untung apaan? Iya. Dan mudah-mudahan yang nggak punya ini lemah dalam satu segi, ya, lebih dalam satu segi. Miskin di dunia, ilmu dapat, masa fakir di dunia, ilmu kita miliki lebih mulia daripada orang tidak berilmu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menuntut ilmu. Maka di sini disebutkan Allah itu memilih
memiliki 300 akhlak. Yang paling utama adalah pemurah, sakha, sudah kita bahas, yaitu pemurah. Dan segala akhlak perbuatan Allah yang paling disenangi pemurah. Nanti pemurah suka membantu, ya, suka memberi, suka nyebrangkan orang, suka bermuka senyum manis, ya, nggak suka muka cemberut, ya, nggak suka muka stroke. Apa artinya? Kalau kita melihat orang, apa itu? Melengos itu kan, itu gaya stroke itu. Betul nggak? Itu biasanya kalau orang itu penyakitnya mesti stroke, karena udah latihan dulu. Ya, mudah-mudahan kalau yang senyum ini, insya Allah, ya, walaupun nggak punya uang senyum, ya, nggak ketahuan. Ini enggak, kalau punya uang senyum, kalau nggak punya uang mencucu. Nah, itu nggak normal itu. Maka sehingga Ali bertanya tentang sunnah kepada Rasulullah SAW, maka sabda Nabi SAW, ketahuilah ya Ali, modalku ini satu ma'rifat. Apa sih ma'rifat? Ma'rifat itu mengenal Allah, ya. Artinya sesuatu yang disebut mengenal Allah, apa yang dilarang dijauhi, apa yang dicintai diburu. Itu ma'rifat. Jadi kadang-kadang orang mengatakan kamu ilmu ma'rifat, ya, bisa melihat orang katanya ma'rifat. Itu bukan ma'rifat, ngerti? Menyelidiki, paham? Ma'rifat itu yang mendatangkan himmah untuk mendekat kepada Allah. Itu ma'rifat. Coba dukun, orang kebatinan juga bisa ngerti batin orang, ya. Jangan dipikir orang kebatinan nggak bisa lihat orang. Loh, kamu itu begini meramal. Orang peramal itu ma'rifat, bukan. Ma'rifat artinya mengenal Allah, begitu, ya. Ini anak-anak, kamu ngaji apa? Ma'rifat. Nggak taunya mencari maknya ripai. Ini modal Rasulullah. Yang kedua, akal itu pokok agamaku. Jadi Rasulullah itu menggunakan akal. Ad-dinu akli, agama akal. Dia gunakan akal. Yang ketiga, cinta itu ajasku, artinya bagian daripada kehidupan Nabi itu mahabbah, cinta sama Allah. Bisa terjadi kamu ngaji ini, ya, kalau ada dorongan bisa cinta kamu, ya kan? Kamu makin rajin gak kalau setiap hari pengajian tapi dibayar 1 juta, cinta kamu makin luar biasa. Betul kan? Ini cinta uang apa cinta Rasul? Nah, manusia ini suka motivasi kan, ya. Rindu, sauqah itu kendaraanku, artinya tiap hari Rasulullah ini menghidupkan rindu terus terhadap Allah, ya. Kalau udah cinta itu rindu nggak? Ya, kalau orang katanya cinta nggak rindu, berarti belum cinta. Buktinya, ya kan? Kalau cinta rindu kan, ya. Pacaran 1 hari dikai kewaji terus, itu karena cinta, rindu, gak masalah. Betul? Masuk angin kruyuk-kruyuk gak masalah. Mata yang biasa merem, mencicil,
Kalau dibuat dikir melek, ya. Tapi kalau buat pacaran 2 hari 2 malam pati geni gak makan, masya kuat, disebabkan lagi cinta. Betul? Ya, mudah-mudahan ini yang kasmaran-kasmaran ini. 5, zikir Allah itu kejinakan hatiku. Jadi zikir itu terus, ya, mengingat. Satu contoh, sampai kalau cinta, ya, sampai kalau mau tidur kelihatan wajahnya, bisa tidur nggak? Bisa tidur nggak? Hah? Si manis, si manis, si manis, si manis. Nggak tahunya manis itu kucing. Ya. Begitu kenalan 1 kali sudah ingat nomor teleponnya, rumahnya, gambarnya, semua. Coba Mas Yo, kayak apa kalau nggak cinta? Dikasih nama, kasih kartu nama, kasih nomor telepon, lupa kamu pasti, karena kamu gak ampere. Betul? Ini zikir Allah, ini cintanya Rasulullah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, ya, kalau tidur gak bisa tidur karena zikir. Tapi kalau ngiler geblak itu berarti gak cinta itu. Bocok. Bohong gak? Bohong apa enggak? Ya. Nanti bangunkan, ini loh ada setoran 1 juta. Oh iya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ini golongan orang-orang yang cinta, ya. Amin. Nah, kepercayaan, keyakinan itu gudangku, kata Nabi. Gudangnya Nabi, Hojain. Nabi itu keyakinannya sudah nggak bisa dimiliki kita, ya. Sampai Nabi keyakinannya matahari ditarik masuk di tangannya, keluar lewat jubahnya lewat tangan kiri. Bulan ditarik sama Nabi masuk tangan kiri, keluar tangan kanan. Bayangkan, itu keyakinan Nabi Muhammad SAW yang nggak bisa disamain, nggak bisa disamain. Jadi kalau ada orang di akhir zaman ini ngaku Nabi, ya, ngaku lebih dari Nabi, Masya Allah, gobloknya itu stres, ya. Hati-hati kamu, ya. Nanti kamu pulang sini, saya sudah ngaji sama Gus, sekarang saya jadi Nabi. Hah? Nanti bapaknya bingung. Iya, bapak paling ini anakku. Jadi wali susah, ya Pak. Terus jadi Nabi, ya Pak. Ini boleh duit angin, kan? Betul? Nah, semua pengen nggak pengen jadi alim ini, anak-anak muda ini? Pengen nggak jadi alim? Pengen kan? Semua yang duduk sini ini kepingin jadi alim semua. Bodoh ini gak ono. Apa bodohnya? Kuat melek, kuat puasa, kuat ibadah, begitu. Meremang ngileran dari lain. Nah itu, ini segogornya Pak. Wah, ini segogor. Wali itu ada satu cita-cita, begitu, ya. Sabar. Udah, ilmu itu senjatanya Rasulullah. Jadi apa-apa yang diucapkan adalah ilmu. Kemudian yang 9, sabar. Ya, itu selendangnya Rasulullah. Jadi kalau orang ngaji itu gak sabar, berarti gak ngikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Puasa ini sabar gak? Puasa ini latihan sabar nggak? Sabar, ya. Ada yang nggak kuat, jadi kalau sahur itu dia mendekati Isya 3:30, sampai begitu mau minum sudah sholat kasih tahu mobil, takut lapar, ya.
Orang yang bagus itu ada yang sahur jam 12 malam. Masa itu orang kuat betul, jam 12 malam sahur dia. Ya, itu yang pertama. Jam 3 lagi makan lagi. Ini nanti kan makan ini ya, dan dia makan lagi. Nah, itu orang kuat. Nah, itu barokah. Zuhud itu perusahaanku. Arti zuhud ini artinya begini, ya. Kamu dapat rezeki besar, ya. Ah, ini kan milik Allah, gitu. Jadi semua karena Allah. Nah, itu zuhud. Dia gak gembira, diambil gak gembira, dikasih juga gak gembira. Masya Allah. Harta yang diambil dia gak sedih, ya. Paham? Begitu dia terima juga gak gembira karena mati. Ada gak orang mati itu betul? Begitu dapat rezeki diambil, diam. Begitu diberi juga, diam. Sakarmu. Betul? Nah, kalau model kayak kamu gini, ini kayak luar biasa. Nggak ada jadi cari, apalagi datang. Betul? Ada murid kita, alhamdulillah sabar ya. Kadang sampai bicara sama saya, Gus saya ngaji ini lama-lama jadi apa tuh ya? Kayak begitu, nggak kabul-kabul. Ya baru saya menjadi apa sama Gus ini? Ya tak? Nah, sampai yang syuting tanya juga sama saya, kemarin kok nyuting? Ya tak? Maksud saya kata yang syuting itu, boyo perasaan. Boyo dibeli kasetnya gitu. Ini nggak perasaan semua anak-anak ini. Maunya jalur toh. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kuat imannya, ya, kuat. Dia walaupun terpaksa ya. Yakin itu makananku. Yang ke-12 berbuat benar itu yang menolong aku. Ke-13 taat itu kecintaanku. 14 jihad itu perangaiku atau perbuatanku. Artinya jihad di sini banyak yang nggak ngerti ya. Jihad itu tidak harus pakai pedang, ya. Jihad itu tidak harus pakai pisau perang, bukan. Jihad di sini melawan hawa nafsu, ya. Apa-apa yang sifat menolong agama Allah itu jihad. Paham ya? Membagi sedekah, kita nggak bisa, kita ambil sedekahnya kita antar, itu jihad. Dari banyak jihad itu. Memberikan nasihat orang, jihad. Membawa orang untuk sholat, jihad. Memberikan ajaran yang baik, itu jihad. Banyak jihad itu. Tidak harus pakai pedang. Megang tasbih termasuk jihad. Begitu. Bisa berpikir termasuk jihad. Bisa melawan diri, itu namanya jihad, ya. Yang 15 ketatapan mataku. Jadi tatapan mata Rasulullah adalah ibadah sholatku. Jadi tatapan Nabi melihat seseorang itu, dia senang kalau orang itu sholat. Dia melihat lagi, tahu orang itu gak sholat. Itu tatapan Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi di sini catatan, syukur reaksi perasaan yang muncul yang membahagiakan, sabar itu reaksi perasaan yang muncul di hati atas sesuatu yang dibenci atau yang menyusahkan. Sabar dan syukur mudah dikemas menjadi suatu kehidupan menuju kebahagiaan, ya. Ini membahas tentang akhirat.
Untuk itu kami terangkan, kemarin sudah saya sebutkan sumber daya hidup. Sumber daya hidup itu kita jangan bicarakan sumber dulu, kita bahas sifat 20, yaitu hayat. Allah mempunyai sifat 20 hayat, hidup. Kalau di dalam Asmaul Husna disebut Ya Hayyu, yang maha hidup. Ciri khas manusia yang hidup, dia harus memiliki dasar-dasar pedoman yang dia ketahui. Jangan manusia hidup tidak mengetahui. Ingat, hidup ini merupakan perbendaharaan kita yang akan masuk di dalam kematian, yang akan berbekas apa yang ada hidup pada diri manusia. Untuk itu kita bagi. Bisa dikatakan hidup, dia punya nafas. Punya nafas kan? Nafas ini amanat Allah, keluar masuk ruh Allah. Gunakan sesuatu yang nafas apa aja pada diri kita. Kalau kita sudah mengetahui bahwa hidup adalah amanat, nafas yang keluar ruh Allah atau Allah atau sallallahu ala Muhammad, dia termasuk tidak berkhianat hidupnya sama Allah. Tapi kalau nafas yang diberikan disia-siakan oleh manusia ini, berarti dia berkhianat dengan nafas. Pertama, yang kedua, gerak, gerakan. Bisa dikatakan hidup bergerak. Setiap pergerakan yang ada pada diri manusia tidak bisa disebut ibadah, ternyata dia orang yang kufur atas nikmat, karena setiap gerak tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Gerak yang disebut ibadah ini untuk menghidupkan sumber daya manusia. Nafas tadi zikir, gerak ya, berdoa. Kemudian berakal, punya akal. Hidup tidak akan dilepaskan dan tidak dipisahkan dari akal. Allah memberikan akal untuk menghidupkan akal itu menggunakan dengan bertafakur, berpikir kebesaran Allah. Ini akal. Jadi sesuatu yang berakal tidak bisa disebut akal kalau dia tidak mengetahui kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Yang terakhir, keempat, hidup manusia harus paham, tahu. Jadi bisa hidup kalau dia mengetahui.
dari sumber akal ini dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dikerjakan, mana yang harus tidak. Ini pakai akal dan tahu. Yakin itu bagian daripada hasil yang namanya hidup. Hidup tidak mempunyai pokok 4 masalah ini, maka tidak disebut dia yakin kepada Allah. Dengan akal dia mengetahui, dengan akal dia harus berbuat apa, dengan akal dia tidak sia-siakan hidup, dengan akal gak sia-siakan waktu, dengan akal gak sia-siakan pergaulan, dengan akal gak sia-siakan usahanya, dengan akal tidak sia-siakan semua kepentingan adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Itulah orang yang disebut ad-dinu akli, beragama itu pakai akal. Paham? Tidak bisa tanpa teknis, tidak bisa tanpa mekanisme. Kita hidup itu dengan cara yang disebutkan dalam surat Al-Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, apa yang kau jadikan tidak sia-sia bagi orang yang menggunakan akalnya, liulil albab. Jadi tidak ada orang yang menjadi alim, yang menjadi ulama, yang ingin menjadi wali itu goblok, nggak ada. Liulil albab. Belajar kita untuk mendapatkan sesuatu pemahaman itu, sehingga kita memahami hidup manusia ini 4 perkara: berakal, bernafas, bergerak, kemudian tahu dan paham. Mudah-mudahan kita ini mengaji ini karena waktunya tidak sempat berbicara panjang, harusnya kita kutip, tanda kutip, kita terangkan satu persatu orang yang berakal, yang disebutkan siapakah yang paling mulia di sisi Allah ya Rasulullah. Kata sahabat, orang yang menggunakan akalnya. Untuk itulah para hadirin, mudah-mudahan karena waktu tidak mengizinkan, tapi peganglah itu, apa yang disebut berakal, apa yang disebut tahu, apa yang disebut nafas, sehingga kita paham. Dan insya Allah kita akan tidak malas-malas dan putus asa dari rahmat Allah dan dari barakah Allah. Mudah-mudahan pembacaan selawat kita pun dicatat sebagai orang-orang yang bisa berkumpul Nabi kita Muhammad SAW sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.